Manga Blue Lock chapter 196 terlihat wajah putus asa dari Yukimiya. Narasi mengatakan Tuhan hanya memberi kita cobaan yang bisa kita atasi. Mitos batin yang dia percaya hanya selangkah lebih dekat untuk kehancuran total. Di chapter kemarin, Chris Prince menghentikan tembakan solo Yukimiya dengan blok penutup ultranya, di mana Yukimiya merebut bola dari Isagi untuk melakukan counter attack hanya seorang diri. Dengan rasa percaya dirinya, dia berpikir bisa membuat gol saat itu. Bahkan tendangannya sulit dijangkau oleh kiper Mission City. Namun sayangnya, Chris Prince memprediksi golnya dan menghentikan bola itu seperti yang dilakukan oleh Isagi di chapter sebelumnya. Dengan bola jatuh di pinggir lapangan, kita pindah ke ruang pemantauan pusat Blue Lock. Andri dan Ego sama-sama menonton pertandingan itu. Andri mengatakan bahwa itu adalah percobaan yang bagus untuk Yukimiya. Dia melewati 6 orang dan hampir mencetak gol. Tetapi Chris juga semakin serius. Ego berkata, jika kau ingin mencetak gol, dia harus menghindari 2 pertandingan terakhir. Menang 1 lawan 1 dengan Chris Prince dan saat dia melakukan bertahan kembali, jadi peluang mencetak gol adalah hampir 0. Ego menambahkan bahwa dia senang Chris menghentikan gol itu. Karena jika masuk, hasilnya akan sama berisiko atau tidak pastinya dengan gol sebelumnya. Andri bertanya, ada apa dengan gol Nagi? Ego berkata, tujuan yang tidak manusiawi dan menyebalkan. Tapi Andri membuat bahwa Nagi menjadi pembicaraan di seluruh situs jejaring sosial yang mengatakan hal-hal seperti Nagi Seshiro adalah yang terbaik di dunia atau itulah tujuan terbesar abad ini. Ego berkata itu adalah tujuan yang membuat saya merasa tidak nyaman. Andri menghentikan pembicaranya. Dia mengatakan, tunggu, apa maksudmu? Sebuah tujuan adalah tujuan kan? Ini adalah tempat untuk membuat striker. Jadi apa gunanya itu? Ego mengatakan tidak ada reproduktivitas sama sekali. Bakat Nagi Seshiro luar biasa di antara manusia, tetapi dia memang melangkah terlalu jauh. Jika kau berhasil melampaui bakat Anda berisiko menghancurkan diri sendiri. Dari sini, kedalaman ego Nagi akan diuji. Sehubungan dengan Yukimiya, Ego mengatakan bahwa itu adalah hasil yang wajar. Saat ini, dengan kekuatannya sendiri, sebuah gol adalah sebuah keajaiban. Ego berkata hanya ada satu alasan kegagalan Yukimiya Kenyu. Dia menganggap dirinya terlalu tinggi atau harga dirinya terlalu tinggi. Kemudian Andri mengatakan, tapi sebagai seorang striker, bukankah wajar untuk memiliki rasa percaya diri? Ego menjawabnya, ada perbedaan antara percaya diri dan fanatisme. Andri-chan, apa yang idiot itu coba lakukan sekarang hanyalah mencoba menghibur dirinya sendiri untuk percaya pada sebuah cerita di mana dia adalah karakter utamanya. Kesuksesan tidak datang kepada mereka yang mabuk dengan cerita mereka sendiri. Tahukah kau kenapa Blue Lock diciptakan? Ini kisahku menciptakan striker terbaik di dunia dan kisah Andri-chan memenangkan Piala Dunia. Ini juga kisah para penggemar sepak bola Jepang yang ingin melihat hal itu terjadi. Dan kisah permata kasar yang ada di sini semuanya berpotongan. Kesuksesan terletak pada persimpangan antara kisah diri sendiri dan orang lain. Jangan terlalu gembira dengan diri sendiri. Jangan takut pada dunia. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Permata yang belum dipoles. Biarkan aku melihat kalian menyusun kisah sukses tentang jatuh di lapangan. Kita kembali ke tempat lapangan. Isagi mendekati Yukimiya di lapangan. Isagi mengatakan, Yukimiya, kau gila. Kau pasti bercanda. Jika kau tidak mencegatnya, aku akan mencetak gol. Apakah kau bodoh? Ya, saya akui itu di dekat, tapi Chris beruntung berada di sana. Mari ubah cara kita bertarung. Bekerja denganku. Ini adalah pilihan yang paling rasional dan menguntungkan bagi kami berdua. Jika kau mendukungku, kita bisa membangun lebih banyak untuk mencapai tujuan. Tapi mereka sudah melihat tembakanmu sekali. Jadi lain kali mereka akan berjaga-jaga. Jadi dalam permainan ini, kau harus berpura-pura dan membantuku.
Isagi menambahkan bahwa kombinasi mereka mungkin akan berhasil karena tidak ada yang akan menghentikannya. Kemudian dia akan mendapatkan gol dan Yuki akan mendapatkan assist, dan mereka dapat kemenangan. Bagi Isagi itu adalah pilihan yang paling mungkin dan realistis bagi mereka. Namun Yukimiya mengatakan, diam dengan ocehanmu. Hal-hal seperti realistis dan mungkin aku tidak hidup seperti orang licik sepertimu. Aku akan mati dengan tujuanku dalam pikiranku. Aku akan melewati ini. Isagi sekarang terpicu dengan marah membalas Yukimiya. Isagi berkata, apapun yang kau katakan, Chris, Noah, Kaiser, bahkan aku ada di sini. Ini bukan jenis dunia di mana kisah egoismu bisa menang. Kau tidak bisa begitu keras kepala. Itu hanya akan berakhir seperti ini. Apakah kau baik-baik saja dengan itu? Aku tidak melihat bagaimana berkelahi denganku baik untuk kita berdua. Kemudian Yukimiya berkata, dengan melakukan itu kau memanfaatkan cerita orang lain. Yang kau pikirkan pada akhirnya adalah menjadi yang terbaik, bukan? Aku akhirnya mendapatkannya. Di akhir bab, Isagi terdiam. Beberapa saat kemudian dia berkata, dalam situasi ini bagaimana kau bisa begitu kekanak-kanakan? Selama di sini, aku tidak ingin hidup di dunia yang sama dengan orang brengsek yang sadar diri sepertimu. Tenggelamlah dengan mimpi indahmu sendiri. Dasar perahu lumpur. Dan berakhir chapter Blue Lock kali ini. Oke teman-teman, di sini terlihat Yukimiya sangat iri dengan Isagi karena sebelumnya dia merasa iri, merasa tertinggal dengan Isagi. Dengan begitu dia berusaha untuk melakukan sendiri untuk mencetak gol tanpa bantuan temannya. Tapi sayangnya dengan egoisnya tidak bisa membuat dirinya mencetak gol, justru membuat timnya kewalahan untuk mengalahkan Meijin City. Dengan begini, tim Isagi atau Bastard Munchen lebih sulit untuk mencetak gol jika Yukimiya seperti itu. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita tunggu di chapter selanjutnya dan review manga selanjutnya, dan sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.